kalau makin sulit kita melepaskan ibu jari dengan jari tengah, kita bilang itu lengket. Power glue lengket banget, susah kita ngelepasin. Kalau lem kanji sama power glue mana yang lebih lengket? Lem kanji sama power glue mana yang lebih lengket? Power glue. Power glue. Artinya makin sulit. Apa Mas? Tergantung pakainya di mana nggak sih Bu? Kalau misalnya saya taruh si power glue di tangan kanan antara ibu jari dengan jari telunjuk, nah saya taruh tuh power glue-nya. Yang tangan kiri saya taruh kanji. Saya rekatin antara ibu jari dengan jari telunjuk. Nah, lepasin tuh jari telunjuk. Mana yang lebih lengket? Yang power glue Bu. Power glue. Kenapa power glue kita bilang lengket? Paling lengket di antara kanji. Kenapa kita ambil kesimpulan si power glue ini paling lengket di antara dibandingkan dengan kanji? Karena lemnya cepat memuai Bu. Jadi panas. Karena lemnya cepat memuai gitu Bu. Panas. Jadi dia cepat lengket. Makin besar kita memisahkan, melepaskan si jari tengah dengan si ibu jari kan, makin besar usaha kita melepaskan. Jadi kalau mungkin pakai kanji gampang itu lepasnya. Kenapa? Ya karena komposisi bahan penyusun dari si power glue tadi sebenarnya yang membedakan dengan si kanji. Jadi peranan kelengketan tuh di mana? Pada saat terjadi proses pembelahan lapisan tinta. Karena kelengketan ini merupakan gaya yang dibutuhkan si tinta cetak untuk terjadinya pembelahan lapisan tinta. Itu pentingnya. Termasuk sebenarnya pada saat dia dialihkan ke material cetak. Jadi pada saat acuan cetak itu terangkat dari kain karet, tinta dialihkan ke kain karet, terjadi pembelahan lapisan tinta antara si acuan dengan si kain karetnya. Itu juga pada saat dari alih tinta dari kain karet ke material cetak. Nah, seperti itu, di offset. Kalau di teknik cetak yang lain, kan karena direct printing dari pembelahan lapisan tinta dari acuan ke material cetaknya saja. Jadi, pada saat tinta dihantarkan atau didistribusikan dari bak tinta sampai ke roro acuan, berarti terjadi pembelahan lapisan tinta pada setiap titik persinggungannya, sampai akhirnya ke material cetak. Nah, pada saat ini, peranan dari kelengketan atau thickness itu sangat penting. Karena si thickness atau kelengketan tinta ini yang akan menentukan kemampuan berpindahnya tinta cetak ke material. Pindahnya tinta cetak dari acuan ke kain karet. Perpindahan tinta cetak dari kain karet ke material cetak. Jadi penting banget. Nah, tergantung banyaknya tinta yang ditransfer dari satu bagian ke bagian yang lain. Misalnya dari acuan ke kain karet, dari kain karet ke material. Nah, itu juga banyak sedikitnya tinta cetak yang teralihkan tergantung dari kelengketan. Nah, kalau kita bahas dari proses pembuatan tinta cetak, ini salah satu sifat tinta cetak yang diuji sebelum tinta dimasukkan ke dalam kaleng tinta. Kan pada saat setelah dibikin, dicampur tuh ada proses pencampuran dan penggilingan, diuji dulu tuh kualitas tinta. Salah satu yang diuji adalah kelengketan. Alat untuk mengukur kelengketan tinta cetak ini beda dengan mengukur viskositas. Kita sebutnya inkometer atau tachometer. Ini alat untuk mengukur kelengketan tinta cetak. Nah, masalah yang sering terjadi pada saat proses cetak terkait kelengketan adalah tentang picking atau ketahanan cabut permukaan kertas. Jadi,
kelengketan ini bisa menjadi kelengketan tinta ini bisa menjadi sumber masalah terjadinya peaking. Tapi peaking ini nggak cuma dari si tinta cetak aja, jadi banyak faktor yang mempengaruhi si peaking atau ketahanan cabut. Bisa dari substratnya, dari kertasnya, bisa dari si tinta, terutama kelengketan. Bisa dari faktor tekanan cetak, kecepatan cetak, kelembaban udara. Nah, itu juga bisa mempengaruhi peaking. Tapi dari tinta cetaknya, nah ini kelengketan dan viskositas juga bisa menyebabkan terjadinya peaking atau tercabutnya serat atau filler dari permukaan kertas. Nah, kita sebut dengan peaking. Nah, terus pentingnya kelengketan apa lagi ya? Selain dalam proses cetak itu akan mempengaruhi nilai ketahanan cabut atau mungkin terjadinya peaking, apa lagi? Kalau kamu nyetak gitu, nyetak pakai belajar nyetak sekarang pakai yang satu warna ya? Iya, Bu. Iya, pakai GTO 52. Kalau misalnya nyetak 4 warna, cyan, magenta, yellow, black, warna apa dulu yang dicetak? Cyan, Bu. Kenapa cyan? Karena dia paling lengket. Paling lengket. Oke. Ada lagi? Kemarin praktek apa ya sama Pak Saipul? Udah nyetak banyak warna? Udah belum? Belum. Oh, belum. Jadi nyetak apa kemarin? Selama ini gitu sama Pak Saipul? Di offset ya? Pengen tahu saya. Halo? Bikin kartu nama, Bu. Apa, Mas? Kartu nama, Bu. Kartu nama. Oh, kartu nama. Berapa warna, Mas? Nyetak kartu namanya. Satu warna dong, Bu. Oh, satu warna. Oke. Belum pernah nyetak lebih dari satu warna? Udah pernah? Belum, Bu. Soalnya mesinnya rusak katanya, Bu. Yang SM52-nya. Kalau nggak pakai SM52, kalau pakai GTO 52 kan bisa ya? Misalnya kalau mau nyetak 2 warna atau 3 warna pakai mesin GTO 52 gimana caranya? Satu-satu, Bu, warnanya. Dicetak dulu satu-satu warnanya ya kan? Nah, Iya. kalau misalnya saya mau nyetak 4 warna, berarti kan 4 kali naik cetak. Ya? Iya, Bu. Oh iya. Pertanyaan saya tadi, saya pengen tanya sih, tadi Mas Ardi udah jawab sebenarnya, tapi saya pengen tahu pendapat yang lain. Kalau saya mau nyetak 4 warna, bikin kartu nama, pakai GTO 52, saya nggak ngomong SM52 atau SM7, GTO aja. Warna cetak, warna tinta apa dulu yang sebaiknya saya cetak? Kira-kira kan nggak semua percetakan punya SM52, punya SM74. Kalau dia punyanya cuma GTO, punya satu warna, apa dulu yang harus dia cetak? Cyan, magenta, yellow, atau black? Dari gelap ke terang bukan, Bu? Dari gelap ke terang. Maksudnya gimana, Dim? Dari black, terus magenta, cyan, sama yellow terakhir, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang punya pendapat lain? Kalau tadi Mas Ardi bilang cyan dulu, karena dia yang paling lengket. Kalau Mas Dimas tadi bilang dari gelap ke terang. Black, magenta, cyan, yellow gitu katanya. Atau ada lagi pendapat yang lain? Yellow dulu, Bu. Baru Kenapa, cyan. Mas? Cyan?
Yellow, cyan, magenta, baru black. Oh, yellow, cyan, magenta, terakhir black. Kenapa Mbak Raswandari? Soalnya kan kalau misalnya yellow itu punya warna yang lebih transparan daripada yang lainnya. Jadi aspek transparansi ya Mbak. Ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi? Gimana yang lain? Tir? Mahathir? Menurut kamu apa dulu yang dicetak, Tir? Kalau dari saya sama, Bu. Tapi kuning warna terakhir, Bu. Jadi apa dulu? Dari warna black dulu, habis itu baru magenta, cyan, terakhir yellow. Kenapa black dulu, Mas? Mungkin karena warna black itu memiliki tingkat kelengketan paling tinggi di antara warna-warna lainnya. Oke. Pertanyaan saya, kenapa yang paling lengket dulu yang harus dicetak? Kenapa, Tir? Mungkin Bu, kalau yang dicetaknya, yang lengketnya dicetaknya nanti terakhir-terakhiran, takutnya nanti waktu mencetak itu yang warna yang sebelum-sebelumnya kena ambil Bu, yang kelengketannya lebih rendah gitu Bu. Benar. Kita bilangnya penumpukan tintanya apa ya, nggak bagus. Warna yang jadi kalau kita mau nyetak multiwarna, kita bilang penumpukan tinta ink trapping, tinta pertama yang dicetak itu secara teoritis harus memiliki kelengketan yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi antara cyan, magenta, yellow, black? Sebenarnya antara cyan sama black itu hampir sama. Hampir sama kelengketan antara cyan sama, boleh black dulu, boleh cyan dulu. Antara cyan sama magenta juga nggak terlalu jauh ya bedanya. Tapi yang paling kecil tuh yellow. Artinya secara teoritis yellow itu belakangan. Berarti tinta yang dicetak pertama kali adalah tinta yang memiliki kelengketan paling tinggi. Jadi kalau dicetak, aman dia. Nah, kalau dicetak dengan warna kedua, yang kelengketannya lebih rendah, tinta yang pertama tadi, misalnya cyan, nggak akan terangkat. Jadi penumpukan lapisan tintanya atau ink trapping-nya itu baik. Gitu. Tapi kalau warna cetakan pertama yang memiliki kelengketan yang tinggi, misalnya yellow duluan yang dicetak, kemudian dicetak warna kedua yang memiliki kelengketan tinta yang paling tinggi, cyan misalnya, kemungkinan tinta yang pertama warna yellow ini akan terangkat. Ini yang sering terjadi. Jadi secara teori, kalau kita kan ngajar teorinya ya, secara teori, kalau saya kan memberi pengetahuan. Secara teoritis, tinta yang dicetak di awal itu adalah tinta yang memiliki kelengketan terlebih dahulu untuk mengurangi resiko terjadinya backtracking, terangkatnya si tinta cetak. Tapi ya itu tadi, sekarang ini hampir berdasarkan pengalaman ya. Jadi contohnya gini, ada operator, ada percetakan yang mencetak yang warna dominan dulu terus. Misalnya warna dominannya warna magenta dulu. Kalau warna dominan yang paling banyak itu yellow, kadang yellow dulu dicetak. Tapi resikonya sering terjadi seperti itu, backtracking gitu. Terus sih nggak ada cetak itu kan tergantung kemampuan dari mesinnya, kemampuan dari operatornya, banyak hal lah gitu, kondisi dari yang lainnya lah gitu. Nah, nggak masalah sih sebenarnya mau nyetak apa dulu, kalau alasannya dominan atau dari gelap ke terang maka yang gelap dulu dicetak, whatever, nggak masalah sebenarnya. Tapi yang sering terjadi masalah pada dalam proses cetak itu tadi, terjadinya pengangkatan backtracking ya pada saat penumpukan lapisan tinta.
Nah, seperti itu. Itu yang sering terjadi. Maka secara teoritis sebaiknya kita mencetak tinta yang pertama itu yang memiliki kelengketan yang lebih tinggi atau thickness-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi kelengketan ini banyak mempengaruhi pertama picking, yang kedua pada saat ink trapping, penumpukan lapisan tinta. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutin? Ada yang mau disampaikan terkait barusan penjelasan saya mengenai picking? Aman, Bu. Oke. Terima kasih. Saya lanjutin. Nah, oke. Jadi kalau picking itu tercabutnya permukaan kertas karena gaya tarikan tinta pada saat proses cetak. Jadi kalau picking itu memang nggak hanya disebabkan oleh si tinta cetak. Kalau dari tinta cetaknya memang viskositas sama kelengketan ini yang sering terjadi masalah. Yang kedua dari papernya. Kalau permukaan kertasnya itu kuat, artinya bahan perekatnya itu bisa merekatkan serat dengan bahan yang lain dengan baik pada permukaan kertas, aman. Atau dalam kertas itu banyak menggunakan filler atau serat pendek yang kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya picking. Bisa juga gitu. Kemudian bisa juga disebabkan karena pengaruh kecepatan dan tekanan bisa memungkinkan terjadinya si picking tadi, atau karena pengaruh kelembaban udara. Nah, kalau misalnya dari kertasnya yang memiliki ketahanan cabut yang rendah, maka si tinta cetak itu bisa menyesuaikan dengan kondisi kertas yang tadi, yang ketahanan cabutnya rendah, dengan cara mengurangi kelengketan dari si tinta cetaknya. Nah, bagaimana cara mengurangi kelengketan tinta? Dengan menggunakan atau menambahkan reducer, tag reducer, supaya tintanya nggak terlalu lengket. Sebab kalau nggak ditambahin tag reducer, kertasnya mudah terjadi picking, tintanya terlalu lengket, kemungkinan pada saat terjadinya pembelahan lapisan tinta, kejadian akhir akan tercabut tuh permukaan kertas. Kita sebutnya picking. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dari tinta, si kekentalan dan kelengketan ini kemungkinan akan menyebabkan terjadinya picking dari kertas. Tapi bisa ditanggulangi dengan menambahkan bahan aditif. Bahan aditifnya itu tag reducer untuk mengurangi kelengketan dari si tinta cetak. Nah, yang kedua, pada saat penumpukan tinta, yang kita sebut dengan terjadinya ink trapping. Nah, sebaiknya kita mencetak kalau multiwarna, tinta yang pertama itu harus memiliki kelengketan yang lebih tinggi. Ya, baru selanjutnya tinta yang kelengketannya lebih rendah. Yang paling akhir berarti tinta yang memiliki kelengketan paling kecil. Nah, yang paling kecil sebenarnya si yellow. Yellow ini dari aspek viskositas, aspek kelengketan, nah paling kecil lah. Nah, antara cyan, magenta, black itu nggak beda jauh ya. Nah, yang tinggi memang si cyan dan nggak beda jauh lah. Cyan dan black yang paling tinggi lah. Baru magenta. Seperti itu. Untuk mengurangi terjadinya backtrapping, jadi tercabutnya, terangkatnya warna yang pertama akibat proses cetak. Nah, ini pentingnya kita ketahui nilai kelengketan dari tinta. Tapi kalau nggak urutan kayak gini, gimana? Nggak masalah sebenarnya. Karena banyaklah percetakan nggak memenuhi aturan ini. Tapi risiko terjadinya masalah seperti backtrapping itu makin besar. Kan ada alasannya tadi saya bilang, nyetak pertama itu warna yang dominan terlebih dahulu. Kalau warna dominannya dulu, yellow dulu, monggo, nggak masalah. Tapi itu tadi kemungkinan resiko terjadinya backtrapping besar. Kan seperti itu. Kita kan kuliah ini kan untuk menyampaikan pengetahuan ya. Tepatnya tuh kayak begini. Kalau mau itu nggak masalah, tapi kemungkinan resiko masalah terjadi kan makin besar. Kan gitu. Ya kan?
Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya. Iya, Mbak. Kalau waktu itu sama Pak Foto ini kan pernah diajarin Bu kayak misalnya cetak surface sama reverse. Nah kan kalau misalnya cetak reverse itu kalau nggak salah itu dari yang paling terang ke yang paling gelap kalau nggak salah. Ada urutan gitu kan Bu ya? Iya. Kalau misalnya dari apa yang bilang kan si yellow ini kan punya kelengkatan yang terendah nih ya Bu ya. Tapi dari percetakan yang memang menggunakan cetak reverse itu, dia yellow itu bisa dibilang dia paling pertama lah. Nah itu berarti di setiap percetakan yang menggunakan reverse itu benar-benar memiliki masalah yang Ibu tadi bilang Bu, backtrapping itu. Apa yang mereka lakukan atau yang perusahaan itu lakukan untuk mengurangi si backtrappingnya ini Bu? Karena kan mereka tetap pakai yellow gitu. Biasanya kalau yang reverse itu atau yang surface itu biasanya buat plastik ya? Iya Mbak? Halo? Iya Bu. Nah kalau yang risiko terjadinya picking kalau dia pakai paper ya, pakai paper itu satu. Kalau yang backtrapping, nah balik lagi ya, tergantung dari kondisi si tinta cetaknya sebenarnya. Bagaimana kualitas si tinta cetak yang dibuat oleh si pabriknya. Nah, biasanya realnya memang yang kelengketannya utama terlebih dahulu yang dilakukan percetakan. Ya, kalau misalnya basisnya baik material plastik, material kertas seperti itu. Tapi itu tadi kadang-kadang ya itu tadi selama nggak jadi masalah, that's okay gitu loh. Bebas Mbak mau nyetak yellow duluan, mau magenta duluan, mau isian duluan, selama nggak jadi masalah, that's fine, nggak apa-apa gitu. Kan banyak alasannya. Kenapa ya? Tadi ada yang warna dari terang ke gelap terlebih dahulu, monggo. Tapi resiko terjadinya masalah, ya ada aja gitu. Nggak, sebenarnya sih kagak ada nggak ada standar ya. Harus nyetak seperti ini. Tapi, nah dari hasil penelitian basisnya jurnal, resiko terjadinya masalah picking, masalah backtrapping akibat kelengketan tinta itu ada gitu. Makanya disarankan. Kan saran itu contohnya gini, kamu mau jalan nih, orang ibu di rumah bilang sebaiknya nggak usah pergi. Nah, kamu kan bisa ngikut saran dari ibu kamu gitu. Bisa pergi, tapi kalau urgent banget kamu mau pergi, ibu kamu kan nggak ngelarang. Silakan gitu. Hati-hati di jalan, kan harapannya kayak gitu tuh. Saran itu kan bisa dipenuhi, bisa dipatuhi, bisa didengar, atau ya udahlah emang penting banget harus dijalani seperti itu. Kan begitu. Jadi kan suggest. Jadi kalau di dalam jurnal, kamu kalau baca jurnal itu kan ada introduction-nya, ada metodenya, ada discussion-nya, hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, ada sarannya sebenarnya. Nah, sarannya ini yang yang kita pakai lah. Kalau orang menyarankan itu baik, kenapa enggak? Tapi kalau mau melakukan enggak seperti itu, ya monggo. Tapi resikonya ada. Gitu teh Mbak. Mbak, halo? Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau dicetak di atas plastik, nah selain kalau sudah melekat si tinta cetak di atas plastik, resin itu memiliki peran yang penting. Jadi gaya adhesi antara si pigmen melekat di atas material cetak, entah itu cetaknya surface atau itu paling penting. Kalau kelengketan itu pada saat tinta dialihkan dari acuan ke material, terjadi pembelahan lapisan gitu. Tapi melekatnya si tinta cetak di atas material, whatever materialnya, mau plastik, mau logam, mau kertas, resin pegang peranan penting. Kualitas resin penting banget itu. Makanya produsen pabrik tinta
yang mahal itu menggunakan resin yang bagus gitu. Karena dia tahu kemampuan melekatnya si tinta cetak di atas materi, terutama plastik, tergantung dari kualitas resinnya. Seperti itu. Jadi beda ya, peranan kelengketan pada saat ahli tinta sama melekatnya si tinta cetak di atas material cetak is different. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tak ada. Oke. Kamu ngerti nggak sih apa yang saya bahas hari ini? Ibu mau tanya. Ya. Lama, Mbak? Kalau misalnya kelengketan di flexo sama rotografi itu berarti harus rendah ya, Bu ya? Kalau misalnya tinggi itu nantinya gimana, Bu? Kelengketan tinta roto sama tinta flexo tidak setinggi tinta offset. Enggak setinggi. Kalau tinta offset itu memang lengket banget. Kalau tinta flexo, tinta roto enggak terlalu lengket. Itu konsekuensinya kalau misalnya terlalu tinggi sama kayak konsekuensi di offset ya, Bu ya? Berarti akan terjadi picking sama backtrapping juga nggak, Bu? Nah, kalau picking, nah ini khusus untuk kertas. Kalau tinta cetak flexo menggunakan kertas, kalau tinta flexonya memiliki kelengketan yang tinggi, risiko terjadi picking juga besar. Tapi masalahnya tinta flexo thickness-nya nggak setinggi dari tinta offset. Jadi kalau misalnya tinta flexo kita cetak pada corrugated board, nah kelengketan si tinta flexo kan nggak terlalu tinggi, sehingga so far aman dan terkendali. Nah, kebetulan juga paper yang digunakan untuk corrugated terbuat dari kertas kraft yang kuat, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Mbak. Nah, yang jadi masalah kalau di offset, yang memang dari kertas sama si tintanya, apalagi offset kelengketan tintanya tinggi ya. Belum lagi permukaan kertasnya, ya kalau dia coated paper aman. Nah, yang jadi masalah kalau uncoated paper. Contoh nyetak-nyetak LKS lah, buku LKS yang notabene terbuat dari kertas yang high kualitasnya itu rendah. Kemungkinan terjadi pickingnya besar. Kenapa? Dari papernya gitu. Karena paper yang mudah tercabut, maka tinta yang digunakan untuk cetak LKS. Apa sih namanya itu buku kamu tuh yang warnanya kuning-kuning waktu SMA SMP tuh? Coklat warnanya kayak kertas koran, kertas buat apa ya? Saya tuh lupa. LKS ya? Iya, Ibu. Iya, Bu, LKS. Itu kertasnya memang kualitasnya jelek. Kalau tinta cetak offset yang digunakan memiliki kelengketan yang tinggi, wah picking semua. Berarti untuk nyetak buku seperti itu, kelengketan tinta cetak offsetnya harus diturunin. Jangan terlalu lengket, supaya nggak jadi picking. Tapi kalau cetak flexografi, pakai corrugated yang terbuat dari kertas craftnya itu aman, kuat dia. Kebetulan tinta flexonya nggak terlalu lengket, so far aman dan terkendali. Nah, kalau kita nyetak offset pakai kertas craft bisa aman. Karena kertas craftnya tuh kuat gitu. Jadi kalau ngomongin picking, banyak faktor gitu. Nggak cuma paper, tapi tinta, tekanan, kecepatan itu pengaruh gitu. Beda sama plastik. Plastik nggak ada kemungkinan terjadi picking, nggak ada. Putus iya. Kalau tekanan tariknya itu rendah, elongasinya terlalu tinggi, melar, putus. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi bukan karena si kelengketan tinta, memang dari si plastiknya gitu. Nah, plastik itu pengaruhnya tergosok nggak sih tinta cetaknya? Rapnya kayak gimana? Koefisien friction plastiknya tuh gimana? Daya adhesinya yang paling penting. Sama viskositasnya. Kemampuan mengalir si tinta cetak dengan kecepatan yang tinggi dari mesinnya itu paling penting. Tapi kalau kelengketannya untuk flexo sama roto tidak setinggi offset. Itu ya, Mbak. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada, saya lanjutin. Saya tanya, kamu ngerti nggak yang saya bahas hari ini? Kan banyak yang ada di jalan nih.
ada yang di jalan, ada yang masih di rumah, whatever lah gitu. Pokoknya kamu harus ngerti apa yang saya bahas. Belajar itu kan tergantung kamunya lah. Wah, Dimas, kamu di mana, Mas? Cuma 45%. Jadi, besarnya gaya yang diperlukan untuk terjadinya pembelahan lapisan tinta. Untuk memisahkan tinta, kita sebut dengan namanya kelengketan. Oke. Itu yang kedua, sifat tinta yang kedua. Yang jelas, kelengketan antara tinta yang satu sama tinta yang lain itu berbeda. Ada yang kelengketannya tinggi seperti offset, ada yang kelengketannya rendah seperti tinta roto dan flexo dengan sablon. Nah, kelengketan ini dipengaruhi oleh bahan baku pembuatan si tinta cetak. Nah, kalau kelengketannya tinggi seperti cetak offset, nah kita bisa sesuaikan dengan kondisi pencetakan dengan menambahkan bahan aditif tadi, misalnya tag reducer supaya nggak terlalu tinggi kelengketannya. Gitu juga kalau di flexo atau di rotografur, kalau kelengketannya tinggi, masih tinggi, bisa ditambahin dengan tag reducer. Oke. Tapi nambahin tag reducer juga harus hati-hati untuk cetak offset. Kelengketannya turun, viskositasnya turun. Nah, kalau viskositas cetak offsetnya turun, nah resiko bercampurnya air dengan si tinta cetak makin besar. Jadi nambahin aditif seperti tag reducer harus perlu banyak pertimbangan. Karena berdampak pada sifat tinta cetak yang lain. Oke. Terus yang ketiga, ini sifat pengeringan tinta cetak. Ini juga penting karena akan mempengaruhi kualitas cetakan sebenarnya. Jadi kemarin kita bahas ada 2 sistem pengeringan tinta cetak, secara fisika sama secara kimia. Kalau secara fisika apa ya? Contoh pengeringan secara fisika, contohnya? Absorpsi, Bu. Absorpsi dan? Evaporasi. Evaporasi. Kalau secara kimia? Polimerisasi, oksidasi, sama radiasi. Polimerisasi, oksidasi, dan polimerisasi radiasi. Nah, 2 sistem pengeringan tinta cetak ini yang umum dipakai saat ini ya. Kalau kita ngomongin cetak konvensional menggunakan acuan cetak. Saya nggak ngomongin tinta cetak yang digital print atau non-impact printing, enggak, itu karena beda tinta cetaknya. Nah, ini yang tinta cetak khusus yang menggunakan acuan cetak. Nah, ada 2 tahapan dalam pengeringan tinta cetak. Jadi pengeringan tinta cetak ini kalau di dalam proses cetak kan ada 3 tahap ya. Ada kejadian awal, terjadi penintaan acuan cetak, yang kedua terjadi alih tinta, yang ketiga terjadi pembelahan lapisan tinta. Nah, pengeringan itu dimulai dari tahap yang kedua. Pada saat alih tinta, misal tinta cetak dialihkan ke permukaan kertas, maka setelah tinta itu nempel di atas permukaan kertas terjadi pengeringan tinta. Terjadi kalau materialnya kertas, terjadi penyerapan lapisan tinta cetak. Nah, yang kedua, tinta cetak itu mengeras, terjadi pengerasan lapisan tinta cetak sehingga kokoh nempel di atas material cetaknya, di mana si pigmen ini ya dengan gaya adhesinya ya terikat dengan baik pada permukaan material cetaknya. Berarti resin ini penting banget ini pada tahap yang kedua ini gitu. Nah, ini baik tinta offset, flexo maupun roto hampir sama ya tahapannya. Kalau di roto atau di flexo terjadi setelah tinta nempel di atas material plastik terjadi penguapan. Setelah itu terjadi pengerasan lapisan tinta. Berarti pigmen terikat dengan baik pada permukaan plastik. Nah, gaya adhesi itu memiliki peran yang penting. Nah, seperti itu. Untuk cetak offset banyak faktor. Jadi selain dari papernya yang menyerap si tinta cetak, juga tergantung dari si tinta cetaknya itu sendiri. Peranan bahan aditif seperti dryer itu penting banget. Nah, jadi kemampuan dryer untuk mempercepat pengeringan tinta cetak itu hal yang sangat penting yang nentuin kualitas. Tapi kerja dryer ini dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya dari pH kertasnya.
Kalau pH kertasnya itu tidak sesuai dengan standar, artinya terlalu asam, under ya, di bawah 6,9, kemungkinan tinta mengeringnya lambat. Jadi yang namanya proses cetak itu kompleks ya, nggak cuma tergantung dari si tinta cetak, tapi juga banyak faktor lain ya, dari materialnya, dari kondisi lingkungan, ada oksigen dan lain sebagainya. Oke, ini yang ketiga, pengeringan tinta cetak. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau kasih lihat slide mengenai terjadinya set off akibat pengeringan tinta yang lama. Sebentar. Ini mana ya? Contohnya ini. Saya buka dulu. Ini inkometer. Ini alat untuk mengukur kelengketan si tinta cetak. Ini kayak mesin cetak sebenarnya. Kemudian ini problem yang terjadi pada saat pencetakan. Mana sih? Bentar. Oke, ini dia. Nah, ini scumming. Ini scumming itu terjadi penintaan pada bagian image. Nah, ini kan non image. Pada bagian non image ya. Ini non image-nya. Nah, tapi ini kejadian yang kita sebut scumming, terjadi penintaan pada bagian non image. Tintanya masuk ke bagian non image. Nah, ini kemungkinan terjadi akibat banyak hal. Salah satunya pengaturan pH yang nggak sesuai, viskositas tinta yang terlalu rendah sehingga mudah bercampur dengan air, atau ya karena kondisi keseimbangan air dengan si tinta cetaknya lah gitu. Terjadinya penyambunan akibat pH air pembasahan yang tinggi, kemungkinan bisa bercampur dengan tinta dengan air bisa. Ini scumming. Ini tinting, terjadi emulsi antara si tinta cetak dengan air. Nah, ini peeling. Peeling ini juga mirip seperti picking, tapi picking itu karena pengaruh gaya tarikan tinta. Jadi sengaja di dalam proses cetak terangkat. Tapi kalau peeling memang karena dari substratnya sendiri, misalnya material kertasnya, yang permukaan kertasnya itu tidak terikat kuat serat pendek maupun filler. Jadi ini serat-serat pendek ini nempel atau filler itu nempel di blanket atau acuan cetak. Sehingga menutup bagian image dari si tinta. Jadi nggak dapet tinta nih, sehingga terjadi bintik-bintik putih ini. Atau kayak gini nih, bintik-bintik warna ungu kayak gini nih. Akibat apa? Akibat tertutup oleh si serat pendek. Ini kita sebut dengan peeling. Ini picking. Nah, picking itu disebabkan karena pengaruh banyak hal, nggak cuma paper saja, tapi juga disebabkan karena pengaruh tinta cetak, kelembaban udara. Jadi ada bagian dari permukaan kertas yang ikut tercabut, kemudian nempel di blanket. Sama seperti kayak tadi, coba kalau ini karena proses cetak. Nah, kalau pendebuan, nah kemungkinan menyebabkan terjadi peeling atau dusting kita sebutnya. Nah, ini mottling atau kita sebut hosting.
Misting akibat apa? Akibat tinta cetak yang terlalu encer. Jadi pada saat distribusi tintanya flying. Nah, ini kita sebut masalahnya misting. Nah, ini kemungkinan yang tadi saya bilang trapping pada saat penumpukan si tinta cetaknya. Ini salah satu faktor disebabkan karena kelengketan tinta cetaknya. Nah, hiki ini juga kalau tadi picking disebabkan karena pengaruh gaya tarikan tinta, kalau hiki ini enggak, hampir sama seperti peeling. Ada permukaan kertas serat pendek atau filler kebanyakan yang tidak terikat pada permukaan cetak, lepas nempel di acuan cetak atau nempel di blanket sehingga tidak terjadi alih tinta yang sempurna. Jadi bintik-bintik putih kayak ini hiki. Pembesaran titik kasut. Istilahnya tone value increase TVI. Nah, ini set off. Ini terjadi penularan cetakan. Ini cetakan di bawahnya yang belum kering menulari cetakan yang di atasnya. Nah, ini kita sebut set off. Untuk mengurangi resiko terjadinya set off, diapain? Untuk mengurangi resiko seperti ini diapain? Caranya biasanya diatasi, di offset. Gimana caranya mengatasi terjadinya set off ini? Dikasih powder, Bu. Dikasih powder, disemprotkan powder sehingga ada jarak antara lembar cetakan yang di bawah dengan yang di atas. Sehingga resiko terjadinya set off bisa direduksi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutin lagi? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Tentang pengeringan tinta cetak sih di ini, Bu, mesin Plexo. Oke. Kenapa tuh? Itu kalau misalnya kecepatan mesin itu ngaruh nggak sih, Bu, sama produk cetaknya itu? Kayak mesinnya misalnya dia 150 rpm, nah itu pengeringan itunya ngaruh nggak sih sama produknya? Adalah pengaruhnya. Karena terkait dengan banyaknya tinta yang dialihkan. Makin cepat tintanya, maka makin tipis tinta yang teralihkan. Nah, nanti berdampak kepada banyak sedikitnya, lama atau cepatnya pengeringan tinta cetak. Tapi itu tadi, kan ada faktor-faktor yang pengaruhnya ya. Misalnya, kalau fleksibilitas untuk mempercepat pengeringan tinta cetaknya diapain tuh? Supaya tinta cetak misalnya yang dia water base, diapain tuh biasanya? Kalau yang water base, diapain biasanya tuh? Supaya si tinta cetak yang mengandung air itu cepat kering. Diapain? Halo? Diapain? Aku diem aja. Ada yang tahu? Dipanasin, Bu, biar menguap. Pemanasan. Nah, pemanasan ini kan untuk mempercepat pengeringan tinta cetak. Jadi kalau ditanya apakah ada pengaruhnya, kecepat ada. Karena akan terkait dengan banyaknya tinta yang dialihkan. Nah, pasti ada lah. Apakah ada pengaruhnya ke pengering? Iya, pasti ada. Tapi kan bisa dibantu ya dengan pemanasan supaya tinta cetaknya cepat pengeringan tintanya. Gitu. Ada lah yang namanya proses cetak itu kan banyak faktor. Dari tintanya, dari materialnya, dari tekanan, dari kecepatan, kompleks lah. Gitu. Ya Mas C? Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya lanjut. Ada lagi yang mau ditanya?
Ntar 9:30 saya closing ya. Saya mau ke kampus ini. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Satu lagi. Saya mau bahas tentang kehalusan. Kehalusan tinta cetak. Kehalusan tinta cetak ini tergantung pada saat proses pembuatan tinta cetak. Kan di proses pembuatan tinta cetak ada pencampuran, mixing, ada tahap penggilingan atau penulisan. Kita sebutnya grinding. Grinding ini yang nantinya akan berpengaruh ke ukuran partikel tinta, pengaruhnya kehalusan tinta cetak. Kalau memang belum sesuai dengan standar tinta cetaknya, ya di grinding lagi. Kalau tinta offset ya masuk ke kalau tinta offset proses grindingnya di mana? Pakai alat apa? 3-roll mill. 3-roll mill masuk lagi. Jadi di 3-roll mill itu nggak cuma sekali, bisa berkali-kali, bisa 3 sampai 5 kali lah, supaya mendapatkan kehalusan tinta cetak yang diinginkan. Ukuran partikel-partikelnya ya sesuai dengan kebutuhan lah. Nah, makanya diukur nih. Ada alat ukurnya untuk mengukur ukuran partikel, tingkat kehalusan si tinta cetak ya. Kita sebutnya grindometer. Nah, jadi kehalusan ini tergantung dari pertama jenis pigmen yang digunakan. Kalau pigmennya kayak anorganik, ya kan sukar untuk dihaluskan, sukar untuk didispersikan, sukar untuk dibuat jadi partikel yang halus. Beda dengan pigmen organik, gampang banget. Kemudian tergantung dari proses pembuatan tinta cetaknya, terutama proses grindingnya. Ini akan berpengaruh. Contohnya kalau di grinding 3 kali sama di grinding 5 kali, otomatis lebih halus yang di grinding 5 kali lah gitu. Jadi sangat tergantung dari proses pembuatannya. Sehingga supaya standar, supaya bisa mendapatkan dispersi tinta cetak yang baik, artinya pigmen terikat dengan baik, halus gitu, kita tidak bisa membedakan penyusun tinta cetak tersebut, kita harus ukur kehalusan tinta cetaknya pakai alat namanya grindometer. Nah, habis itu terkait dengan warna. Kalau sifat tinta terkait dengan warna ya balik lagi tergantung dari pigmen tinta yang digunakan. Kalau pigmen sama dyestuff otomatis warnanya berbeda. Gitu juga dengan penggunaan pigmen organik sama anorganik, otomatis warna yang dihasilkan juga berbeda. Oke, dan selesai mengenai sifat tinta cetak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada gini, saya itu akhir bulan Juni ini mau mengadakan kuliah umum. Saya minta TICK 2B dengan 2C jadi panitia. Waktunya nanti saya tentuin, kemungkinan lagi negosiasi waktu. Kemungkinan di akhir bulan Juni ini. Waktunya entah Selasa, entah Rabu. Pokoknya sebelum Idul Adha lah. Pengennya seperti itu. Jadi saya minta kelas TICK 2B dengan 2C dan 2B atau Mbak Valeria sama Mbak Reswandari kan. Nah, kamu yang jadi panitia. Tolong siapkan acara itu dengan baik. Nanti saya kasih temanya, kamu siapkan semuanya. Ruangannya saya mau pakai di perpustakaan. Dari spanduk, brosur, bukan brosur sih, poster digital. Nah, tolong disiapkan sebaik-baik. Saya ingin acara tersebut karena saya mengundang GM, General Manager dari PT IPEC Fleksibel Indonesia untuk hadir. Karena kemudian kakak kelas kamu ini banyak yang mau magang di situ. Nah, supaya gampang kita undang aja dia gitu. Seperti itu. Jadi tolong disiapin acara. Waktunya nanti saya kasih tahu. Yang jelas kan persiapannya mepet-mepet nih. Tinggal beberapa minggu lagi. Tolong disiapin. Yang jelas sebelum Idul, pengen saya sebelum Idul Adha, tapi kalau nggak memungkinkan berarti di awal Juli lah. Gitu. Begitu ya. Halo. Nanti kita koordinasi lebih lanjut lagi terkait hal ini. Cuma untuk kuliah umum, kamu yang siapin lah. Bisa tanya sama kakak kelas kamu dulu lah. Bikin tim dulu lah. Siapa yang tanggung jawab ini, siapa yang tanggung jawab ini. Kan banyak ya. Oke. Begitu permintaan saya. Tolong dilaksanakan dengan baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tak ada? Oke, kalau nggak ada saya tutup dulu kuliah kita hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Sehat-sehat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.